Di perbukitan terpencil Tennessee pada tahun 1877, di mana lembah-lembahnya begitu dalam hingga jeritan lenyap ditelan kabut gunung, terdapat sebuah tempat bernama Cutter Gap, sebuah permukiman yang dihuni hanya sekitar 120 jiwa, tersebar di kawasan Homestead yang begitu terisolasi, sehingga kejahatan bisa berkembang biak selama 14 tahun tanpa gangguan. Kisah yang akan saya ceritakan ini melibatkan kakak beradik yang melakukan pembalasan mengerikan terhadap ayah mereka sendiri, dengan merantainya di ruang bawah tanah. Namun, apa yang mendorong para wanita muda ini melakukan tindakan yang tak terpikirkan? Pada Januari tahun itu, ketika seorang juru ukur federal tersandung dalam badai salju mencari tempat berlindung, dia mendengar suara laki-laki berteriak dari bawah lantai saat tiga kakak beradik yang tenang menyajikan roti jagung dan bersikap seolah tidak ada yang salah. Apa yang ditemukan oleh para penyelidik di ruang bawah tanah itu akan membuat ngeri bahkan penegak hukum yang paling keras sekalipun. Namun, bukti yang mereka gali, jurnal tersembunyi, tulisan suci yang diselewengkan, dan kesaksian dari mereka yang memilih bungkam, mengungkapkan kengerian yang membuat pembalasan kakak beradik itu tampak hampir seperti belas kasihan. Bagaimana seorang kepala keluarga gunung yang dihormati dapat berubah menjadi sesuatu yang mengerikan? Apa yang mendorong anak-anak perempuan menjadi sipir penjara ayah mereka sendiri? Dan kebenaran apa yang didokumentasikan dalam 127 halaman tulisan tangan yang putus asa, yang akhirnya membawa keadilan setelah hampir 15 tahun penderitaan? Jawabannya akan menguji segala yang Anda yakini tentang keluarga, keyakinan, dan pilihan mengerikan yang diambil orang ketika hukum tidak dapat menjangkau mereka. Tanggal 23 Januari tahun 1877, dimulai sebagai badai salju terburuk yang pernah melanda Tennessee Timur dalam 30 tahun. Juru ukur tanah federal Nathaniel Hobbes, 29 tahun dan jauh dari rumahnya di Massachusetts, kehilangan arah dalam kondisi pandangan putih total saat memetakan batas properti di lembah Sequatchie. Suhunya turun hingga 6 derajat di bawah nol. Kuda yang ditungganginya telah pincang sejauh 3 mil di belakang. Ketika dia melihat asap mengepul dari sebuah lembah, yang hanya dapat diakses melalui celah sempit di antara tebing batu kapur, dia mengikutinya dengan keputusasaan seorang pria yang mengerti bahwa dia akan mati membeku jika tidak menemukan tempat berlindung dalam waktu 1 jam. Apa yang dia temukan justru akan menghantuinya sepanjang sisa hidupnya dan memicu penyelidikan yang akan mengungkap salah satu rahasia keluarga paling mengerikan di Tennessee. Rumah keluarga terletak di lahan terbuka yang dikelilingi pepohonan yang begitu lebat, sehingga menciptakan senja abadi bahkan di tengah hari. Kabin itu sendiri tampak terawat dengan baik, dengan cerobong batu yang mengeluarkan asap stabil, dan lumbung yang menunjukkan adanya ternak yang dikerjakan. Hobbes kemudian mendokumentasikan dalam surat pernyataan resminya bahwa kesan pertamanya adalah keteraturan rumah tangga yang mengejutkan untuk lokasi yang begitu terpencil. Dia mengetuk pintu kayu ek yang berat, sudah melatih permintaannya untuk meminta tempat berlindung. Pintu terbuka dan memperlihatkan 3 wanita berusia 20-an, mengenakan gaun kaliko yang bersih tetapi bertambal, rambut mereka disanggul ala wanita gunung. Yang tertua, yang kemudian diidentifikasi sebagai Mercy Bird, berusia 26 tahun, tersenyum padanya dengan ketenangan yang mengganggu dan mengundangnya masuk tanpa ragu. Hobbes menulis dalam catatan surveinya malam itu bahwa ada sesuatu yang salah dengan keramahan instan mereka, meskipun dia tidak bisa mengartikulasikannya. Bagian dalamnya hangat, bersih, dan berbau roti jagung yang sedang dipanggang. Ketiga kakak beradik itu bergerak di sekitar dapur dengan efisiensi yang terlatih, menyiapkan tempat untuknya di meja mereka. Kemudian dia mendengarnya, suara laki-laki berteriak dari bawah kakinya.